Sok Pak Bella. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kampus Unisba di Fakultas Hukum. Kenalkan, nama saya Raden Alif Muhammad Ramadi, NPM 100424111 dari kelas C. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fahrur Razi Wirakusuma dengan NPM 100424096 dari kelas C. Perkenalkan, nama saya Novel Zaki Syaidan dengan NPM 104.0024114 dari kelas C. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pegang Palira dengan NPM 104.024.118 dari kelas C. Nah, di sini kami akan melaksanakan tugas mata kuliah Pancasila, yaitu untuk mewawancarai anak SMA. Langsung aja kita wawancara dari yang pertama, dari si A ini. Namanya siapa? Baik, Dari kelas mana? Perkenalkan, nama saya Revan Maulana Nur Alamsyah dari kelas 12D. Kalau yang lainnya? Juga izin kami perkenalkan diri, nama saya Sadarkan Hanif Irfan dari kelas 12D. Oke. Saya Sita Anissa Ramadina dari kelas 12A. Jadi kita mulai aja pertanyaan yang pertama. Enggak banyak kok, ini dikit aja. Pertanyaan pertama nih buat Kak Revan. Kak Revan ini cita-citanya ke depannya mau jadi apa? Baik, izin memaparkan. Jadi untuk tujuan ke depan mungkin saya ingin fokus dalam dunia pendidikan. Jadi saya akan melanjutkan bersekolah. Di kuliah. Iya, Tapi udah tahu nih jurusan apa yang mau nanti diambil gitu. sudah. Jurusan pendidikan juga berarti. Jurusannya mau ngambil perencanaan wilayah kota. Oh, penjualan usaha. Berarti kalau dihubungkan ke profesi nantinya bisa jadi apa itu? Bekerja di pemerintahan bidang perencanaan wilayah kota. Terus Arkan, tujuan kedepannya mau dilanjutin ke jenjang yang lebih tinggi atau bekerja? Terus tujuan apa yang mau diambil setelah lulus SMA? Oke, tujuan selanjutnya ingin melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi kuliah. Untuk jurusannya udah punya pilihan sendiri, itu pengen masuk ke hukum. Hukum juga. Kalau Boleh. profesinya pengen jadi apa? Pengen jadi jaksa. Jaksa. Kalau sama kakaknya, cita-citanya pertama Dokter. dokter. Rencana mau ngambil kuliah di mana? Sejauh ini mah yang setelah direncanakan mau ngambil dulu di PTN negeri. Lalu alasan apa kenapa kakak bisa milih jurusan itu? Karena dari keluarga juga backgroundnya tuh kesehatan gitu, jadi mungkin pilihan opsi yang tersedia tuh yang mungkin prospek kerjanya juga terjamin gitu ya. Maaf ya, kita juga masih belajar. Udah soalnya baru masuk kuliah juga, udah dikasih tugas kayak gini. Ini contohnya buat si A-nya itu kan A jurusannya mau ke hukum. Nah, kalau misalnya hukum, kalau berdasarkan dari saya gitu ya, di Unisba itu hukumnya udah akreditasi unggul. Oh, akreditasinya. Akreditasi unggul itu Unpad, Unisba, sama Unpas. Kelas swasta. Kalau jurusan hukum di Unisba itu kemarin kan udah diubah lagi tuh yang asalnya sebelum Jadi itu asalnya unggul kan kemarin ini lagi kayak pemilihan akreditasi lagi. Kemarin tuh Unisba itu menang lagi di akreditasi unggul, jadi kalau unggul itu enaknya di atas A+ gitu. Kalau itu, kalau misalnya untuk pekerjaan kedepannya juga lebih mudah gitu kalau di Unisba juga, untuk STT-nya juga sama. Kalau misalnya kedokteran di Unisba juga kedokterannya udah bagus ya, fasilitas sudah beda sendiri itunya kedokteran mah. Sama plus kita bisa memperdalam ilmu agama karena kan judulnya juga Unisba Universitas Islam Bandung gitu. Jadi balance lah ilmu agama sama ilmu itunya. Karena yang saya rasain itu yang
mengawalinya tuh gerakannya tuh dari Unisba. Nah, setiap ada demo atau ada aksi apa dari Unisba kumpulnya mereka tuh dari Unisba baru ngelakuin aksi gitu. Soalnya kampus kita itu kampus perjuangan. Ya ada slogannya itu kampus biru kampus perjuangan ada slogannya. Dan kelebihannya juga sama biaya tuh, kalau misalnya di Unisba itu biayanya rata-rata targetnya menengah ke bawah gitu. Kalau di Unisba itu lumayan nih lah, harganya nggak terlalu 20 juta ke atas, nggak sampai segitu. Biayanya Ya. biayanya bisa dicicil dan emang juga nggak terlalu segede yang lain lah. Pokoknya mempermudah kita. Nah terus kalau kalian minat masuk Unisba, di Unisba itu dididik menjadi manusia yang berakhlak mulia. Terus diharapkan tidak hanya kompeten dalam mencari ilmu pengetahuan, tetapi kita juga diajarkan untuk menjadi akhlakul karimah dalam sikap dan perilaku. Terus kita itu cerminan di Unisba itu cerminan kualitas lulus tidak hanya pintar, tetapi memiliki moral dan etika yang baik. Ada yang mau ditanya? Cukup. Nah jadi kan kita itu di sini tugasnya tentang Pancasila ya. Jadi kita itu harus memberi saran atau motivasi buat kalian gitu, biar berkontribusi pada bangsa ini. Jadi tugas kita itu kan melalui video ya. Nah sebisa mungkin kita harus memotivasi kalian itu. Jadi kalau ada yang mau ditanyain boleh. Udah. Yang masih penasaran bikin penasaran. Kalau enggak lagi kurang semangat, butuh semangat apa yang bisa memacu semangat Kedepannya. kalian. Nah. Boleh mau nanya kuliah apa, ngapain aja gitu aja. Boleh dijawab. Ngapain aja. Kayak nanya gitu tentang dari kan dari Hukum. hukum. Ya. Nah di Unisba nih si fasilitas hukumnya kayak gimana sih gitu? Fasilitas apanya ruangannya gitu. Ya kayak kalau di misalnya kayak di Brawijaya kayak ada ruangan sidangnya tersendiri gitu. Nah, Jenis apa ya? ada. Sama aja sih kayak pada kampus-kampus gitu ini sih. Kalau ruang sidang kayak fasilitas itu sama aja. Cuman kalau di Unisba tuh kayak kita tuh dituntut buat berpikir kritis. Nggak cuma diajarin tentang ilmu hukum, tapi kita juga belajar kayak filsafat, terus agama. Itu juga harus dituntut belajar dari awal sampai akhir kan. Nah kalau misalkan kayak materi-materi kayak filsafat itu kalau belajar yang setengah-setengah bisa bahaya, punya pemikiran. Jadi emang benar-benar harus paham dari akarnya gitu sampai ke ujung. Jadi di Unisba tuh kita tuh dituntut untuk bisa melakukan atau mengamalkan ilmu yang didapatkan, tapi juga dengan menggunakan agama. Jadi tidak sekedar hanya ilmu biasa aja, tapi sesuai dengan yang ada Al-Quran, Sunnah. Jadi tidak melenceng lah. Ada lagi? Izin bertanya, kalau tadi kan kakaknya bilang kalau misalkan Unisba itu targetnya ke menengah ke bawah, Ya. sedangkan menengah ke bawah itu paling mencari tentang beasiswa ya. Apakah banyak peluang beasiswa di Unisba? Banyak. Ya banyak. Ada Dimulai beberapa banyak. Hafiz Quran ya. Nah, Terus kalau ini yang KIP itu bisa terus apa lagi nih? Dari Basnas biasanya suka ada. belum lagi kalau misalkan kalian masuknya udah di Unisba gitu, nanti itu bakal ada beasiswa lagi. Ya. Ada kesempatan buat dapetin itu lagi. Jadi misalnya di kampus berprestasi, misalnya Mbak udah masuk kampus belum mendapat beasiswa, nah kalian berprestasi di kampusnya bisa dapat Jadi beasiswa. kalian bisa mengajukan beasiswa itu gitu. Nah di Unisba juga kebetulan ada jurusan yang mau perencanaan wilayah dan kota. Kebetulan itu ada juga di Unisba. Itu teknik ya? Tekniknya. Tekniknya. Udah?
Iya, ya sharing aja. Jadi sempat juga salah pilihan selain ke PTN tuh Ya. ke Unisba gitu. Ada apa ya, rencana kalau misalnya masuk PTN tuh ada rencana ke Unisba ke kedokteran Unisba. Ya paling saran dari kita mah kayak kalian kan punya plan masing-masing kan. Plan pertama nggak apa-apa kayak misalkan plan pertamanya ada yang ke PTN, terus ada yang jadi abdi negara. Tapi kalian juga harus ingat harus punya plan cadangan. Kalau misalkan yang ini nggak kecapai, kita udah punya cadangan yang ini gitu. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi untuk tugas ke-10 yaitu kesan dan pesan kami mengunjungi ataupun melaksanakan tugas yang ke-9 ini. Jadi kesan saya begitu datang ke SMA ini sangat nostalgia sekali. Jadi ingat waktu tahun kemarin saya masih ada di bangku SMA ya, dan juga seru banget lah buat kegiatan ini, bisa silaturahmi juga dengan SMA yang dulu saya berpendidikan di sana. Terus untuk pesannya, saya berharap seluruh siswa di sini bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila ya dalam kehidupan sehari-hari, karena untuk mengamalkan Pancasila itu bermanfaat untuk mengamalkan peradaban dan mengamalkan negeri ini. Karena kalau bukan kita, siapa lagi kan yang melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Ya tentang sekolah ini saya bangga misalnya ini banyak pendidikan ada dari sebelumnya. Terus kalau misalnya di sekolah ini Katanya banyak cewek. astaga ini saya berharap semua siswa-siswi bisa berguna bagi baik ilmunya, baik anaknya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan kesan pesan saya. Yang pertama, kesan saya kembali lagi ke sekolah masa kecil saya atau masa dulu. Saya sangat bangga terhadap adik-adik saya yang memiliki semangat yang tinggi untuk belajar dan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Lalu pesan saya untuk adik-adik semua yang ada di sini yaitu harus lebih semangat, jangan pantang menyerah, dan jangan takut untuk bermimpi, dan kejarlah cita-cita setinggi langit. Kesan dan pesan saya untuk sekolah adalah kesan yang pertama, saya sangat bangga kepada adik-adik kelas saya, memiliki semangat untuk belajar, mempunyai mimpi yang sangat tinggi. Terus pesan saya untuk adik-adik tetap semangat belajar dan mencapai mimpinya. Sekian.